dewasa tetap semangat. Nah, anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, untuk mengawali pagi kita yang ceria ini, Ibu panggil kalian dengan sapaan anak Indonesia cerdas, berkarakter, ha. Nah, itu supaya kalian lebih bersemangat pada pagi hari ini. Supaya kita lebih bersemangat dan juga lebih sehat, yuk ikut Ibu untuk mengawali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Nah, setelah berdoa, supaya tubuh kita terbiasa untuk bergerak dan supaya lebih bersemangat, yuk kita awali hari ini dengan menyanyi. Kali ini kita akan menyanyi dengan lagu Naik Delman, tetapi syairnya akan Ibu ganti sesuai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapkan diri kalian ya. Pada hari ini kita bermain dan belajar tentang komponen ekosistem kita, lingkungan buatan dan juga lingkungan alam, kampung, sawah, sungai, gunung dan juga lautan. Hey, yuk kawan-kawan, mari kita semua belajar mengenal ekosistem di lingkungan kita. Yuk kawan-kawan, mari kita semua belajar mengenal ekosistem di lingkungan kita. Nah, setelah kita menyanyi, tadi bagaimana perasaan kalian? Pasti lebih bersemangat. Nah, anak-anak, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, tentunya kalian sudah tahu ya, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, anak-anak, Ibu harapkan melalui pembelajaran ini, kalian bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah teks. Dan yang kedua, kalian melalui pembelajaran hari ini, kalian bisa menganalisis hubungan antar komponen-komponen di dalam ekosistem kita. Yuk, kita belajar bersama memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Anak-anak, dari teks yang sudah kita baca tadi, apa informasi penting yang dapat kalian ambil dari teks tadi? Yuk, kita lihat sama-sama. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Dari teks tadi kita ketahui bahwa ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ekosistem kita terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup. Kemudian populasi kumpulan dari beberapa makhluk hidup yang sejenis. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup.
adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem kita dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami. Nah, ekosistem alami kita bedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Berikutnya adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti sawah, bendungan, dan pemukiman. Berikutnya kita akan bahas lebih mendalam tentang ekosistem alami. Ekosistem alami tadi kita bedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, untuk ekosistem darat, perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan iklim dan tingkat curah hujan. Yang pertama contohnya adalah hutan, maksud ibu. Yang kedua, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan air kita bedakan berdasarkan jenis airnya. Ada air tawar dan juga air asin. Nah, perbedaan jenis ekosistem ini juga mempengaruhi tumbuhan dan makhluk hidup lain yang tumbuh dan berkembang di dalam ekosistem tersebut. Nah, berikutnya kita bahas ciri-cirinya ya. Ekosistem hutan hujan memiliki ciri-ciri tingkat curah hujan tinggi dan berbagai tumbuhan dan hewan dapat hidup di hutan ini. Hutan ini memiliki varietas yang paling tinggi. Kedua, ekosistem padang rumput. Ciri-cirinya, tingkat curah hujannya lebih rendah daripada hutan hujan dan sabana. Kemudian, ekosistem ini memiliki tumbuhan khas berupa rumput. Dan ada beberapa hewan yang dapat hidup di sini, antara lain hewan bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Berikutnya ekosistem gurun memiliki ciri-ciri tingkat curah hujan rendah. Tumbuhan kaktus adalah tumbuhan yang dapat tumbuh di ekosistem ini. Kemudian untuk hewannya ada semut, ular, kadal, dan lain-lain. Berikutnya ekosistem tundra. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Hanya tumbuhan jenis rumput tertentu yang dapat bertahan di ekosistem ini. Nah, ada beberapa jenis burung yang dapat bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas dan bebek. Kemudian, ekosistem berikutnya adalah ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini memiliki ciri-ciri suhu yang sangat rendah pada musim dingin. Berikutnya adalah ekosistem air. Ekosistem air tadi dibedakan menjadi dua, yaitu air tawar dan ekosistem air asin. Untuk air tawar, contoh ekosistemnya danau, kolam, dan sungai. Kemudian ciri-cirinya, ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Ada tumbuhan yang dapat tumbuh di sana seperti ganggang. Untuk hewannya ada ikan air tawar dan hewan-hewan yang dapat hidup di air tawar. Untuk berikutnya adalah ekosistem air asin. Contoh ekosistem ini adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kita ulas singkat apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah teks. Yang kedua, kita juga telah belajar mengenai ekosistem kita supaya kalian lebih memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian bisa membaca melalui buku tema atau sumber yang lain, bisa dari internet atau melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus lebih peka ya terhadap lingkungan kita, bahwa ternyata lingkungan kita merupakan ruang belajar yang luar biasa. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Ibu harapkan kalian tetap sehat dan bersemangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.